Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang sama-sama kita cintai, kita sayangi Ustadz kita, Ustadz Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Bapak dan Ibu, segenap partisipan Golden Habit yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Atas nikmatnya di hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama mengikuti kajian kita, kajian Golden Habit, Forum Golden Habit. Mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini di Ramadan hari pertama Ramadan 1443 Hijriah, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari yang pertama ini kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa. Di episode yang ke-55 ini kita akan membahas tentang azur atau perkataan atau kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita yang menyebabkan pahala puasa kita berkurang bahkan bisa hilang seutuhnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga lisan kita sehingga puasa kita termasuk puasa yang paripurna. Amin. Oleh karena itu, mari kita awali forum pada kesempatan kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Dr. Agus Sukaca, waktu dan tempat disilahkan. Monggo dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Istimewa ini tadi dua yang masuk pertama kali, dua-duanya dari Papua ini. Ustadz Kamaluddin dengan Ustadz Partino. Alhamdulillah. Dan kita saat ini sampai pada episode yang ke-55. Dan istimewanya lagi episode ini berada di awal bulan Ramadan. Hasil hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah, hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Meskipun saudara-saudara kita yang mengikuti ru'yat, ini masih belum berpuasa, tetapi kita yakin ini sudah bulan Ramadan. Sehingga kita menjalani puasa di hari yang pertama. Dan insya Allah puasa kita nanti akan kita sempurnakan sampai 30 hari. Karena berdasarkan hisab, perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Tarjih, puasa kita akan berlangsung selama 30 hari. Bapak sekalian, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Mari kita upayakan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini sebagai Ramadan terbaik kita. Karena diisi oleh amal-amal soleh yang baik, yang banyak, dan kita menghindarkan diri dari amalan-amalan yang kurang baik. Bapak-Ibu sekalian,
kita bersyukur juga ya, ini cukup mudawamah kajian kita. Dan ini ada yang istimewa juga. Ini ada Ustadz Musta'in dari PWM, Ketua PWM NTT Nusa Tenggara Timur yang hadir di Zoom kita. Dan beberapa ketua PWM sebenarnya juga mengikuti. Ketua PWM Kaltim itu hampir selalu ikut, tetapi melalui Facebook, karena acara ini juga dipancarluaskan melalui Facebook. Dan cukup banyak yang mengikuti lewat Facebook. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, topik kita hari ini adalah tentang menjadikan puasa kita itu tidak sia-sia. Bapak Ibu sekalian, puasa itu bisa sia-sia, hanya dapat lapar dan dahaga. Sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi kita, kam min shaimin, betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa, ilal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Jadi banyak yang puasanya itu dapatnya cuma lapar dan dahaga, tidak mendapatkan yang lain. Nah, mari kita coba kaji ya, supaya puasa kita itu tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tetapi juga mendapatkan hal-hal yang lain. Ini berangkat dari sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di antara tanda-tanda keimanan seseorang, iman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka berbicaralah yang baik atau diamlah. Seorang mukmin ini mestinya mulutnya hanya mengeluarkan pembicaraan yang baik. Ketika ada dorongan berbicara tidak baik, maka diam, au liyasmut. Ini ciri mukmin. Dan Bapak Ibu sekalian, puasa kita ini sesungguhnya menjadi media melatih bicara hanya yang baik. Sebab kalau kita bicara tidak baik, ini akan menjadikan puasa kita tidak diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadis riwayat Bukhari, kalau di dalam tarjih itu riwayat khamsah, ya. Malam yada qala zur wal amala bihi falaisa lillahi hajah bi ayyada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, qala zur, wal amala bihi, dan mengerjakannya, maka Allah tidak berhajat atas rasa lapar dan dahaganya. Allah tidak berhajat itu artinya Allah tidak akan memberikan apresiasi, tidak memberikan pahala, tidak memberikan manfaat. Di mana pada kajian sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa setiap amalan anak Adam itu akan diapresiasi, dilipat gandakan mulai 10 hingga 700 kali. Ilasyam, kecuali puasa. Fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu sesungguhnya untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Nah, kita sudah kaji ganjaran-ganjaran yang sifatnya duniawi berupa kesehatan, ya, dan ganjaran yang sifatnya ukhrawi. Semuanya akan diberikan sesuatu yang istimewa. Tetapi kalau di dalam berpuasa itu kita tidak mampu meninggalkan qala zur, kata-kata yang dusta, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, maka Allah tidak berhajat
Artinya Allah tidak memberikan apresiasi. Artinya lagi, puasa kita dapatnya hanya alju wal atas, lapar dan dahaga. Nah, oleh karena itu, ya, ini media penting puasa untuk mastering our speech, ya, untuk memaster, menata bicara kita sehingga kita itu hanya bicara yang baik. Karena itu indikator keimanan. Nah, puasa ini merupakan media latihan. Nah, kalau kita tidak meninggalkan, nah, kedapatan kita itu alju wal atas, lapar dan dahaga. Dalam hadis yang lain, ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor pada hari itu, dan janganlah berbuat gaduh. Jika dimarahi oleh seorang atau dimusuhi, hendaklah berkata, inni shaim, saya sedang berpuasa. Nah, ini Rasulullah meyakinkan kita, memerintahkan kita, ya, ketika puasa jangan sampai berkata kotor, jangan berbuat gaduh. Kalau ada yang memprovokasi untuk berkata kotor, ya, jawablah dengan inni shaim. Maaf ya, saya lagi puasa. Saya tidak bisa melayani perkataan-perkataan kotor itu. Ya, jadi tinggalkan orang-orang yang mengajak berkata kotor, berkata tidak baik. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati meridwanillahi azza wa jal la yulqilaha balan yarfa'hullahu biha darajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan kata-kata yang diridhoi Allah Azza wa Jalla tanpa berpikir panjang, Allah akan mengangkatnya beberapa derajat dengan kata-katanya itu. Dan seorang hamba yang berbicara dengan kata-kata yang dimurkai Allah tanpa berpikir panjang, Allah akan menjerumuskannya ke neraka jahanam dengan kata-katanya itu. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Malik dari Abu Hurairah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hadis ini menunjukkan perkataan yang baik yang telah menjadi kebiasaan. La yulqi laha balan. Itu artinya tidak dipikir panjang lagi. Yang keluar dari mulutnya itu dijamin baik. Maka perkataan-perkataan itu akan meninggikan derajat. Jadi, ya la yulqi balan, tidak dipikir lagi, artinya sudah menjadi kebiasaan. Jadi yang bisa kita ucapkan melalui mulut kita, dan itu nanti juga lewat media-media lain, misalnya kita lewat tangan kita, ya, kalau kita nulis WA, nulis di sosmed itu pakai tangan, tetapi itu sebenarnya keluarnya dari otak yang sama, ya, apa yang kita komunikasikan. Kalau itu sudah automatically yang keluar baik, maka setiap kata-kata yang kita ucapkan itu meninggikan derajat. Sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan. Seseorang hamba yang berbicara dengan kata-kata yang tidak disukai Allah, yang dimurkai Allah, dan dia mengucapkan itu tidak dipikir panjang lagi, sudah menjadi kebiasaan, maka Allah akan menjerumuskan ke neraka jahanam dengan kata-katanya itu. Nah, orang yang sudah mengeluarkan kata-kata buruk
tanpa dipikir panjang, wah itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi ketika misalnya ada orang yang mencela, responnya langsung mengata-ngatain dengan kata-kata umpatan, dengan kata-kata yang buruk dan lain sebagainya. Itu sudah masuk di dalam di dalam memori bawah sadarnya. Setiap kecewa maka responnya dengan kata-kata yang tidak baik. Ini la yulqi laha balan. Tidak dipikir panjang. Artinya kata-kata buruk itu keluar otomatis ketika ada rangsang tertentu. Rangsang kekecewaan, muncullah kata-kata yang negatif. Maka ketika seseorang sudah memiliki pola kata-kata yang buruk ketika merespon sesuatu yang mengecewakan, maka Allah akan menjerumuskan ke neraka jahanam dengan kata-katanya itu. Jadi kata-kata umpatan, kata-kata buruk, kata-kata celaan, dan lain sebagainya, yang itu keluar otomatis, maka akan menjerumuskan ke neraka jahanam. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya ini untuk yang muda-muda kita perlu berlatih sungguh-sungguh. Sehingga mulut kita itu tidak mampu mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Tidak mampu mengucapkan kata-kata bohong, tidak mampu mengucapkan kata-kata yang berakibat buruk, yang menyebabkan Allah itu murka dengan kata-kata kita. Nah, puasa ini dengan hadis bahwa orang yang tidak mampu meninggalkan perkataan yang kotor, yang buruk, ya bohong, puasanya hanya dapat lapar dan dahaga. Ini sesungguhnya menjadi media luar biasa ya. Kalau kita di Ramadan ini berhasil tidak mengucapkan kata-kata kotor selama 1 bulan penuh, berarti di dalam otak kita sudah terjadi perubahan fisiologi yang mengatur kata-kata tidak baik itu tidak bisa diucapkan. Jadi yang menahan kata-kata tidak baik. Sehingga yang kita ucapkan hanyalah kata-kata yang baik. Nah, nanti kalau upaya Ramadan ini kita lanjutkan di bulan Syawal, berarti kita mendapat 2 bulan. Dilanjutkan di bulan Dzulqa'dah, berarti kita punya pengalaman 3 bulan. Nah, kalau kita berhasil memaksa diri selama 3 bulan ini, tidak berkata-kata kotor, ya, dan mulut kita terjaga, maka di bulan Dzulhijjah, pada saat hari raya Kurban, itu kita sudah berhasil membangun kebiasaan baru, tidak berkata-kata yang tidak baik. Sehingga itu akan menjadi apa? Menjadi pola kepribadian kita, pola bicara kita. Karena Ramadan, ya, 30 hari, lanjut di Syawal kita pertahankan, lanjut Dzulqa'dah kita pertahankan lagi, maka di bulan Dzulhijjah kita merayakannya dalam hari raya Idul Adha. Berkorban selama 3 bulan untuk menahan kata-kata yang tidak baik keluar dari mulut kita, maka kita akan mempunyai mulut yang hanya bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, sehingga nanti kalau kita puasa sunnah selanjutnya, kita sudah akan terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu, ya, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kata-kata buruk apa yang kita mesti hindari? Ini ada yang kata-kata buruk yang oleh Quran ditekankan sekali ya. Quran surat Hujurat ya, ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz-dzann inna ba'dadz-dzann itsm. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka,
karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah kamu sekalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu sekalian berghibah satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu sekalian yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Bapak-Ibu sekalian, riba itu dianalogikan dengan memakan bangkai saudaranya. Ini sebuah analogi yang Masya Allah luar biasa ya. Kita makan bangkai saudara itu jijik. Jangankan bangkai saudara, bangkai hewan saja kita jijik. Apalagi ini bangkai saudara. Tentu sulit untuk bisa makan. Kenapa saudara yang diribai tadi diibaratkan sebagai bangkai? Karena riba itu merupakan karakter assassination, pembunuhan karakter. Orang yang karakternya dibunuh itu seperti bangkai. Jadi kita seperti membunuh. Jadi kalau kita berbicara buruk, berbicara riba tentang saudara kita, itu sebenarnya kita sedang membunuh. Apa yang dibunuh? Karakternya. Sehingga berhibah dianalogikan dengan karakter assassination, pembunuhan terhadap saudara. Itu semacam memakan bangkai. Karena memang orang yang sudah dipersepsikan buruk, Masya Allah, hidupnya tidak nyaman. Ya. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan di dalam mempersepsikan keburukan saudara-saudara kita. Rasulullah juga menyatakan kepada kita supaya tidak suka mencari kesalahan-kesalahan orang. Beliau bersabda, wahai orang-orang yang imannya masih sebatas lisannya dan belum masuk ke hati, janganlah kalian menghibah atau menggunjing orang-orang Muslim. Janganlah kalian mencari-cari aurat atau aib mereka. Karena barang siapa yang selalu mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan membongkar kesalahannya. Serta barang siapa yang diungkap auratnya oleh Allah, maka dia akan memperlihatkan aibnya di rumahnya. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, kita ini terlihat baik karena aib kita tidak diketahui orang lain. Coba kalau semua aib kita diketahui orang lain, nggak kelihatan baiknya. Oleh karena itu, ya, kita mesti menyimpan aib kita. Untuk bisa menyimpan aib kita, maka kita harus menyimpan aib saudara-saudara kita. Sehingga Allah akan melindungi terbongkarnya aib-aib kita. Tetapi kalau kita suka membuka aib orang lain, menghibah orang lain, ya, maka Allah akan membongkar aib kita. Dan kita akan terlihat menjadi begitu buruknya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya, atadruna mal ghibah? Tahukah kamu apakah ghibah itu? Qalu, para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Maka Rasulullah menjelaskan riba itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Riba itu adalah menceritakan saudaramu mengenai sesuatu yang dia tidak suka untuk diceritakan. Jadi, ini menceritakan sesuatu tentang hal-hal yang dia tidak suka untuk diceritakan. Para sahabat kemudian bertanya, kila afaraita ingkana fi akhi ma aqul. Bagaimana ya Rasulullah apabila yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan kenyataannya? Maka Rasulullah memberikan penjelasan, ingkana fi ma taqul faqad tabtahu wa illam yakun fi faqad bahat tahu.
apabila yang kamu bicarakan itu ada padanya, artinya memang nyata, itulah yang disebut dengan ghibah. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka kamu telah berbuat-buat kebohongan terhadapnya. Masya Allah, kalau tidak berdasarkan fakta, maka kita membuat kebohongan. Ghibah itu adalah fakta yang tidak disukai. Ini kita juga dilarang untuk memperbincangkannya. Nah, bahan ghibah apa saja? Nah, bahan ghibah itu kenyataan yang bisa pada aspek fisik maupun aspek non-fisik. Misalnya, keadaan jasmani, matanya juling, misalnya kita ceritakan, oh dia itu loh orang yang matanya juling. Nah, si juling ini tidak suka dikatakan juling. Atau, oh ini loh orang yang punya sakit panuan, ya, punya sakit kulit, punya sakit panau, ya. Nah, dia tidak suka diceritakan, itu termasuk ghibah. Tentang nasab, tentang keluarganya, ya. Oh dia keturunan, oh dia neneknya itu dulu, nah, disebutkan perangai buruknya, ya. Tentang perangainya, pekerjaan, perbuatan, ya, ibadahnya, dan hal lain menyangkut cacat, kekurangan, atau hal-hal yang bersifat negatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ghibah itu bicara kenyataan, fakta yang tidak disukai bagi orang-orang yang dighibai. Bukan bicara kebohongan. Ya, kalau yang dibicarakan bukan fakta, dia mengatakan seseorang itu korupsi misalnya ternyata tidak, nah ini dia telah membuat kebohongan. Faktanya korupsi, diceritakan korupsi, itu pun ya, kita tidak boleh memperbincangkan ya, di hadapan orang lain. Biar itu areanya hakim untuk memberikan hukuman, ya, tapi kita tidak usah memperbincangkan di dalam pergaulan kita. Di samping itu, kita juga dilarang untuk mencela, melaknat, dan bicara kotor. Ini hadis Nabi kita dari Ibnu Mas'ud. Laisal mu'min bitta'an wala billa'an walal fahishil badi. Bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, melaknat, ya, berbuat dan berkata keji dan kotor. Ini luar biasa sekali ya. Indikasi keimanan itu antara lain tidak suka mencela, tidak suka melanat, tidak suka berbuat dan berkata keji dan kotor. Rasulullah sangat melarang ya untuk melakukan ini. Apa itu at-ta'an? Ya. At-ta'an adalah orang yang suka berkata-kata yang menyinggung kehormatan orang lain dengan mencela, mencaci, menghibah, dan lain-lain yang sejenis dengannya. Ini menurut Kamus Lisanul Arab. Cela adalah sesuatu yang menyebabkan kurang sempurna. Padan katanya adalah aib, cacat, borok, ya, keburukan, kejelekan, kekurangan, kenistaan, kritik, noda, retak. Ya. Mencela adalah mengatakan bahwa pada sesuatu ada celahnya. Biasanya kita kalau berhadapan dengan pendapat orang lain, keadaan orang lain, ya, banyak yang maunya ingin mencela, ya. Untuk menunjukkan apa? Dia kurang, saya yang lebih baik. Masya Allah. Ya. Nah, sinonimnya at-ta'an, ya, melecehkan, meledek, mencacat, mencemooh, mencemooh, mencibir, ya, mengata-ngatai, mengecam, mengejek, menghina, mengkritik, mengolok-olok, menyepelekan, meremehkan. Sinonim mencaci, ya, antara lain membentak, mencela, mencerca, mendamprat, menggertak, menghardik, mengkritik, mengutuk, memaki, menista, mensumpah serapai, mengumpat, melabrak, menyemprot. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu at-ta'an. Apa itu al-la'an? Al-la'an adalah orang yang suka melaknat. Laknat adalah menjauhkan dan membuang dari kebaikan. Sinonimnya
mengutuk, menyerapai, menyumpai. Laknat atau kutukan adalah sebuah ungkapan mengusir atau menjauhkan yang dilaknat dari rahmat Allah. Sama halnya mendoakan agar orang jauh dari rahmat Allah. Padahal Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Apa itu al-fahish? Al-fahish adalah orang yang berbuat fahisyah. Fahisyah adalah kata-kata dan perbuatan kotor. Bisa juga berarti cacian atau celaan. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Nabi SAW bukannya fahishan atau mutafahishan. Seseorang yang suka berbuat dan berkata kotor. Beliau bersabda, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Juga berarti keterlaluan dalam ucapan atau jawaban. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada sekelompok orang Yahudi mendatangi Nabi. Mereka mengucapkan, Assalamu alayka ya Abul Qasim. Artinya kecelakaan atasmu wahai Ayah Qasim. Ayah Qasim ini sebutan untuk Nabi Muhammad SAW karena beliau punya putra namanya Qasim yang meninggal pada waktu masih anak-anak. Nah, Rasulullah menjawab, Waalaikum. Juga kalian, atas kalian. Aisyah berkata, ya, bahkan atas kalian kematian dan keburukan. Maka Rasulullah menegur dan berkata, wahai Aisyah, jangan berkata fahish. Aisyah berkata, engkau tidak mendengar mereka, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, bukankah sudah aku jawab apa yang mereka katakan? Aku menjawab, dan atas kalian. Nah, ini terhadap kata-kata yang tidak baik, itu juga tidak boleh berlebih-lebihan kita di dalam menjawabnya. Al-badhi adalah kata-kata cabul, tidak sopan, keji, hina, sangat rendah, kotor. Kata-kata cabul biasanya menyangkut alat kelamin, menyangkut aurat, dan hubungan suami istri yang diucapkan atau diungkapkan dengan kata-kata yang vulgar. Padahal Allah di dalam menyebut bagian-bagian itu dengan kalimat-kalimat yang halus. Seperti misalnya Allah menyebutkan persetubuhan itu dengan lamastumun nisa, ya, menyentuh wanita, atau dengan kata-kata ad-dukhul. Kata-kata ini jauh lebih sopan daripada dengan kata-kata bersetubuh, ya. Nah, ini yang vulgar. Nah, ini al-badhi. Sehingga kita mesti menghindari kata-kata yang al-fahishil badhi. Apalagi di Ramadan ini. Ini termasuk bagian dari kata-kata yang kita mesti hindari. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, ya. Kata-kata yang kotor itu menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang mendengar dan juga bagi orang yang mengucapkan. Karena kata-kata kotor bagi yang mendengarkan itu bisa menimbulkan rasa kecewa, rasa rendah hati, rasa tidak nyaman, yang itu akan mengeluarkan hormon-hormon yang tidak baik. Ya, seperti misalnya hormon adrenalin ketika orang khawatir, kecewa, ya, atau mungkin dia takut, ya, maka hormon adrenalin ini dalam jangka yang panjang dia akan menimbulkan ketidakseimbangan tubuh. Ya. Adrenalin itu membuat pembuluh darah itu menjadi menyempit. Ya. Kalau menyempitnya sesekali itu normal, ya. Tapi kalau itu menjadi karakter perilaku hari-hari, ya, dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya, mendengarkan juga kata-kata yang tidak baik. Karena biasanya orang yang suka berkata-kata tidak baik, dia juga akan mendengarkan kata-kata yang tidak baik. Karena itu saling tarik-menarik. Ya. Dia berada pada lingkungan yang suka berkata-kata tidak baik, maka dia juga akan
sering mendengarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, adrenalin ini, Bapak Ibu sekalian, dalam jangka panjang akan membuat pembuluh darahnya menjadi sempit. Nah, sempit itu kalau untuk mengalirkan darah yang diperlukan tubuh perlu tekanan yang besar. Sehingga biasanya akan terjadi hipertensi. Nah, hipertensi ini tentu kita sudah mengetahui berbagai macam jenis akibatnya. Mulai stroke dan berbagai macam akibatnya yang Masya Allah ya mengganggu sekali terhadap kesehatan kita. Sebaliknya, orang yang suka bicaranya hanya yang baik, biasanya orang juga segan untuk berkata-kata yang tidak baik padanya. Dia akan mendengarkan kata-kata yang baik. Ya. Kata-kata yang baik itu menstimulasi diproduksinya hormon endorfin. Hormon endorfin itu akan menimbulkan kebahagiaan. Jadi orang yang selalu mendengar kata-kata yang baik, hidupnya akan bahagia. Nah, ketika hormon endorfin itu dalam jumlah yang memadai, dia akan menjadikan hidupnya penuh rasa bahagia, dan itu akan menjadikan daya tahan tubuhnya menjadi kuat sekali. Dia tidak mudah terganggu dengan gangguan-gangguan kecil, dia mempunyai daya tahan yang tinggi, dan kalau sakit, dia akan mudah untuk sembuh. Karena orang dengan kadar endorfin yang tinggi, itu pabrik obat yang ada di dalam tubuhnya akan berfungsi dengan optimal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita di dalam tubuh kita itu punya pabrik obat sebenarnya. Untuk mengobati apa? Obati penyakit-penyakit yang masuk di dalam tubuh kita. Itulah yang menjadikan pertahanan tubuh kita tinggi. Ketika endorfin kita optimal, maka pabrik obat tadi akan berfungsi optimal. Sehingga sakit-sakit itu akan mudah diatasi oleh sesuatu yang berasal di dalam internal tubuh kita. Ini sisi lain bahwa mencegah kata-kata yang kotor itu ternyata juga punya dampak yang luar biasa bagi tubuh kita sekalian. Marilah Ramadan ini kita jaga mulut kita untuk tidak berkata yang tidak baik sekuat tenaga. Dan selama Ramadan mudah-mudahan kita mampu menjalaninya dan nanti kita lanjutkan pasca Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu yakum ajmain. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahan pagi hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga lisan kita dengan baik, terutama di bulan suci Ramadan ini, karena ada pepatah Arab yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan, kira-kira begitu. Jadi selamatnya seorang manusia adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita lebih mampu untuk membiasakan diri hanya berkata yang baik atau diam. Ngaten nggih Ustaz nggih. Terima kasih. Bapak Ibu, monggo disilahkan untuk memberikan respon atau tanggapannya. Atau mungkin tadi yang disebutkan Ustaz Agus Sukaca, ada Ustadz Mustain nggih. Dokter nggih. Ya, betul. Mungkin nggih, monggo Ustadz untuk bisa memberikan responnya atau memberikan ilmu di kajian pagi hari ini, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Terima kasih sekali pada saudara-saudara partisipan yang di dalam grup ini. Kenapa kok harus saya yang ditunjuk ya? Ini makomnya memang begitu tadi. Oke, sungguh saya berbahagia sekali di awal Ramadan ini bisa mengikuti kajiannya Dr. Agus. Nampaknya materi yang dibawa kali ini memang sungguh sangat berkualitas dalam menterapi agar supaya puasa kita ini selamat, tidak sia-sia.
Kalau tadi beberapa hadis yang sampaikan sungguh itu mengingatkan kita semuanya, meskipun barangkali semua juga sudah sama-sama mendengar dan pernah membaca. Tapi saya lebih semangat karena Dr. Agus ini seorang dokter. Jadi saya juga dalam istilah-istilah dokter tadi saya tulis nih dokter. Ya apa namanya hidrofin juga belum pernah kenal di pesantren nih. Tapi memang betul ya. Jadi puasa harus kita jaga supaya kita tidak sia-sia tentunya ya. Ini 1 tahun sekali masuk dalam bulan Ramadan ini perlu di awal waktu ini kita diingatkan. Jadi saya terima kasih ya pada pagi hari ini bersama-sama mendengarkan kajiannya Om Agus, dan marilah kita semuanya bertekad untuk menjalani ibadah puasa ini dengan tulus ikhlas. Insyaallah kita akan mendapatkan pahala di dalam Ramadan ini. Saya kira cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas respon dan tanggapannya. Semoga ini menjadi pengingat untuk kita semua. Monggo pada Bapak dan Ibu yang lain untuk bisa memberikan responnya. Ji, silakan. Ya, dari Klaten, Tat. Baik, monggo Bapak. Ji. Ya, ini dari Klaten. Mau bertanya, Pak Ustadz, untuk Pak Agus Sukoco. Ji. Bagaimana untuk tips, yaitu untuk mempunyai pikiran, hati yang baik, supaya hati pikiran kita baik itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tipsnya bagaimana itu, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Langsung saja Dr. Agus Kaca dari Pak Muryanto. Ya, SKM Klaten. Muryanto dari Klaten ya. Tentu Pak Mustain setuju, Pak Mustain, alhamdulillah. Marilah kita semakin menata ya, mulut kita ini dengan sebaik-baiknya. Pak Muryanto, ini untuk bagaimana kita bisa menata hati kita itu selalu berpikiran baik, ya, positif. Ya. Nah, itu memang kuncinya itu pada cara kita berpikir positif. Kalau kita berpikir positif, itu insya Allah itu nanti akan membawa kita menerima apapun yang kita alami itu baik. Dan memang ini sebagai salah satu ciri ya, orang mukmin, ya, bahwa orang mukmin itu mempunyai sifat yang menakjubkan. Ajaban li amril mukmin. Menakjubkan sekali urusan orang-orang mukmin itu. Inna amrohu kullahu lahu khair. Semua peristiwa yang dia alami itu akibatnya baik. Walaisa misla dzalika illa lil mukmin. Dan tidak seperti itu kecuali orang-orang mukmin saja. Apa itu? In asabatus sarra syakara wa huwa khairullah. Kalau dia menghadapi kemudahan, mendapatkan kemudahan, kenyamanan, nikmat, yang ada hanya bersyukur. Fakana khairallah, dan syukur itu akibatnya baik baginya. Nah, Masya Allah, Bapak sekalian, kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kemudahan, kalau tidak bersyukur, itu akibatnya buruk. Kan banyak orang yang dapat nikmatnya sedikit, wah, kok cuma sedikit, dia kok dapat banyak, saya kok cuma segini. Ini akan menimbulkan apa? Suasana tidak nyaman di dalam hati, dan hormon-hormon yang menyangkut ketidaknyamanan tadi itu akan terproduksi. Akibatnya apa? Akibatnya nikmat kecil yang tidak disyukuri tadi membuat tubuh kita menjadi tidak baik. Bisa menimbulkan penyakit. Maka sekecil apapun nikmat Allah itu disyukuri. In asabatus sarra syakara. Dan akibat syukur itu baik baginya. Allah sudah membuat rumus ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur akan ditambah-tambah nikmatnya kepadamu. Ini sudah rumus ya.
Tetapi kalau kita kufur, ya, kok justru membandingkan yang lain, dia dapat banyak kok saya tidak. Nah, itu nanti inna azabi lasyadid. Itu adalah bentuk kekufuran. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kedua, in asabatud dharra sabara wa huwa khairullah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, yang menyesakkan hati, yang bikin jengkel, adanya sabar. Bahkan khairullah. Dan sabar itu baik baginya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, penelitian ilmiah menunjukkan ya, orang yang mendapatkan sebuah penderitaan, kesulitan, tetapi dia sabar, itu yang diproduksi oleh tubuhnya itu hormonnya adalah hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Sehingga meskipun seseorang kok sulit, kesusahan mendapatkan musibah, tapi sabar, maka endorfinnya yang akan diproduksi. Dan ini akan membuat dia tetap dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nyaman. Ya, berbeda kalau kemudian mendapatkan kesulitan, berkeluh kesah. Nah, keluh kesah ini akan menimbulkan produksinya hormon-hormon yang buruk untuk kesehatan kita. Nah, sehingga orang mukmin itu mempunyai sifat yang menakjubkan. Ya. Kalau dia mendapatkan kenikmatan bersyukur, kalau dia mendapat keburukan atau dia dapat musibah, adanya cuma sabar. Sehingga tidak ada hal buruk yang menimpa baginya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sama-sama kita kena sakit misalnya. Itu cara menghadapi itu akan menentukan makom kita di mana, kualitas kita di mana. Sakit kok mengeluh, ya. Salah saya apa kok saya diberikan penyakit seperti ini, padahal saya sudah sholat, padahal saya sudah puasa, kok masih juga diberikan penyakit seperti ini, artinya kita tidak terima, tidak sabar. Ya, itu yang ada adalah keburukan. Sebaliknya, kalau ya, kesulitan seperti apapun kok kita sabar, ya Masya Allah, ya, dosanya diampuni seperti orang yang sakit tadi ya sabar, dosanya diampuni, dia akan kemudian merasakan nikmatnya sehat, sementara endorfinnya tetap tinggi. Nah, ini sesuatu hal yang istimewa. Maka ya, kita menghadapi apapun itu mestinya selalu berpikir positif, sehingga kalau kita mampu memaster ya, otak kita selalu berpikir positif, maka insya Allah yang keluar dari mulut kita itu positif. Dan ini perlu berlatih. Tidak cukup sekali dua kali, tapi ini latihan seumur hidup. Jadi tidak cukup satu kali dua kali kita terus sukses, enggak, itu latihan seumur hidup. Sebab ketika nanti masalahnya kecil, kita berhasil, akan diberikan masalah yang lebih gede lagi. Berhasil, kasih yang gede lagi. Berhasil, kasih yang lebih gede lagi. Ya, sehingga terbukti bahwa kita itu betul-betul orang yang baik. Makaten. Terima kasih, Tad. Masih penasaran Pak Murianto ini katanya berlatihnya berapa lama gitu dok mungkin? Sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Ini Prof. Partino raise hand ini. Silakan Prof. Prof silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengajian dari Mas Dr. Agus itu luar biasa dari dulu. Install, kita menginstall semuanya diinstal yang positif. Jadi memang kita harus berpikiran positif. Apalagi kepada Allah itu kan kita harus berprasangka yang baik. Jangan sekali-sekali yang negatif. Karena itu akan mempengaruhi psikologi kita dalam diri kita. Kalau kita berpikiran positif akan menjadi baik kita. Dan ini memang harus dibiasakan. Kalau kita lagi sakit, kita mupus. Kalau bahasa Jawanya mupus. Mupusnya apa? Mudah-mudahan ini menjadi kafarot dosa saya. Mengurangi dosa-dosa saya. Kalau gitu enak. Jadi, apa ya, kita itu bahagia dulu atau bersyukur dulu? Ya bersyukur dulu. Kalau sudah kita bersyukur atas nikmat, itu pasti bahagia. Jadi jangan dibalik. Kalau kita sudah bahagia, baru kita bersyukur. Tidak.
sekecil apapun pendapatan kita harus kita bersyukur. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Dr. Agus Sukaca itu di surat Ibrahim ayat 7 itu sudah jelas sekali. Jadi makanya kita harus bersyukur. Jadi begitu. Dan ini namanya berpikiran positif juga harus diinstal tiap hari, harus dibiasakan sepanjang hayat. Begitu ya Mas Dokter. Ini saya hanya menggarisbawahi alias menstabilo. Yang negatif-negatif kita singkirkan. Semua kita harus berprasangka baik kepada siapapun. Jangan sampai kita itu berprasangka buruk. Kalau berprasangka buruk itu menggerogoti imun kita juga. Ini hubungannya dengan kesehatan. Maka yang akan hilang, hormon endorfin itu akan hilang. Kan begitu Mas Dokter. Jadi saya hanya komentar saja, memang itu harus dibiasakan. Karena hidup ini adalah kebiasaan. Orang yang tidak pernah sholat, mau mati ditalkin, suruh baca la ilaha illallah, pasti tidak akan bisa. Tapi kalau kita misalnya ahli ibadah, ya minimal 17 rakaat tiap hari, mesti kenal dengan la ilaha illallah, mesti bisa nyambung. Apalagi kita banyak istighfar dan sebagainya. Kan seperti itu. Nah, kira-kira itu. Selamat Mas Agus, ini rupanya lagi safar, lagi pulang atau bagaimana ini Mas Agus Budi ini kok masih di mobil ini? Dari Joko Karyan itu tadi. Iya, saya sudah dengar. Jadi kira-kira begitu, marilah kita berbagi pengalaman di sini. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati hidup kita, sisa-sisa hidup kita, terutama kita sepuh-sepuh menikmati hidup kita yang tinggal sisa-sisa. Bukan berarti yang muda tidak harus tidak harus menikmati hidup sisa kita, karena kita tidak tahu besok apa yang terjadi. Karena mati itu tidak harus tua, muda pun juga bisa mati. Jadi nikmatilah yang ada, syukurilah yang ada. Maka kita akan bahagia. Itu secara psikologinya. Apalagi sudah tua ya. Ya, apalagi sudah tua seperti saya ini. Sudah 71 tahun, Mas Dokter Giri. Jangan bilang tua senior gitu loh. Kalau tua kalau kayak gimana gitu. Kalau Jawa itu bahagia ini Mas Budi nih. Iya, Jawa itu kalau Jawa membahasakan dirinya kan yang rendah, yang kasar. Jangan bilang senior. Kalau membahasakan orang lain, itu sudah senior. Nah, itu boleh. Kalau membicarakan diri sendiri, saya itu sudah senior. Kalau saya bilang, saya itu sudah tua gitu. Romo aja, sombong. Romo inggil. Nah, kan pakai tata bahasa. Saya kembalikan kepada Mas. Oke, terima kasih Prof. Luar biasa menajamkan kita lagi. Mau Ustaz Kamaludin ini menyambung kelihatannya dari Jayapura terus ke Papua Barat ini. Dilanjut saja. Sudah sudah dibahas semua sama Pak Partina. Jadi mungkin saya mengaminkan saja, mengaminkan. Jadi kita menanggapan ini Prof. Partino. Prof. Partino ini profesor psikologi, jadi saya kira mantap ini pendapatnya. Nah, terkait dengan orang yang tidak punya kebiasaan baik, itu ditalkin juga susah. Ya. Itu penelitian di Rumah Sakit Islam Jakarta, Cempaka Putih, itu menunjukkan yang ditalkin bisa ngikut 15% ini. Mungkin Ustaz Hanif bisa cerita ini. Rupanya ini. Oke. Masih ada ya. Beliau pernah di WA itu dimunculkan itu memang begitu. Ustadz Dr. Agus itu di Rumah Sakit Islam Jakarta, karena dia yang ngurusi kalau orang mau meninggal. Rohanian, beliau di Rohanian. Betul, saya membaca sudah 3 atau 4 tahun yang lalu itu. Iya. Saya sedikit tambahkan Dokter Agus. Silakan monggo. Waktu itu memang tahun 2000-an awal gitu. Jadi dan nilainya tidak sampai 16%, Dokter. Nilainya hanya 7% lebih sedikit. Aslinya itu dulu orang Jepang yang mengadakan riset itu, sampai beliau kemudian dosen Shizuoka University itu beliau mengadakan riset itu, dan alhamdulillah dia riset itu kemudian dapat hidayah dan masuk Islam. Tapi yang mengagetkan itu tadi gitu. Masya Allah. Hanya 7% lebih dikit. Tidak terkecuali itu orang Arab,
yang macam-macam gitu orang. Bahkan kadang-kadang kita menemukan yang hanya orang biasa-biasa saja gitu. Memang Baik, ini baik. energi Terima tadi, kasih Pak. Ustaz Rohyati, ini luar biasa sih. Masya Allah. Ustaz Rohyati Anwar gitu. Itu dulu direktur SDI. Ya. SDI. SDI ya. Mantan. Iya, dulu ya. Ternyata lebih kecil dari yang saya sebutkan ya. Saya sebutkan di bawah 15%. Separuhnya ternyata dokter. Iya, separuhnya ya. Ya ini memang sakaratul maut, Bapak Ibu sekalian, itu suasananya kita sudah panik ya. Sakaratul maut kita dalam suasana panik. Dalam keadaan panik, pikiran kita tidak bisa berpikir, tidak bisa berfungsi lagi. Yang muncul apa? Kebiasaan. Alam bawah sadar nih. Bawah sadarnya. Ya, jadi pikiran bawah sadar. Jadi kalau biasanya tidak pernah la ilaha illallah, tidak pernah membaca kalimat thayyibah, nanti ketika dalam kondisi panik itu sudah tidak mampu berkata-kata apa-apa lagi. Yang bisa adalah yang biasa diucapkan. Nah, kalau biasanya yang diucapkan misuh, itu nanti misuh itu. Tahu misuh ya Bapak Ibu sekalian ya, mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi kalau datang malaikat maut kondisi panik ya, dalam kondisi panik itu yang akan muncul adalah apa yang biasa diucapkan. Nah, kita yang terbiasa mengucapkan la ilaha illallah akan mudah. Ya. Kita yang terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah akan mudah. Yang tidak bisa. Karena itu suasana panik, pikiran kita sudah tidak normal. Ini tambahan saya. Oke, Masya Allah. Ini kalau teman-teman Nahdliyin dengar kajian Ustaz Agus ini tambah mantep ini. Karena sering tahlilan. Mungkin ini Mas Dr. Agus sama dengan orang mimpi. Kalau mimpi buruk, itu kita yang keluar apa? Kalau kita biasa membaca yang lain, misalnya yang baik-baik seperti ayat kursi dan sebagainya, itu akan muncul sendiri. Terus misalnya Allahu Akbar, Astagfirullah dan sebagainya, itu juga akan muncul sendiri. Karena mimpi itu kan tidak dikendalikan oleh pikiran kita. Ya, seperti Mas Dr. Agus tadi, karena sudah panik, ya yang muncul yang di bawah sadar. Hafalan-hafalan kita, kebiasaan kita. Kalau kita mau tidur, sangunya ya membaca ayat kursi, ya membaca apa yang dituntunkan oleh Rasulullah dan sebagainya, itu tentu saja akan mengikuti kita. Jadi kalau kita mimpi jelek, pasti ada solusinya. Tapi kalau tidak, itu akan dikejar-kejar orang gila dan itu akan ketangkap bersembunyi dimanapun. Itu contoh kalau kita itu tidak bisa mengendalikan alam pikiran seperti di mimpi. Demikian Mas Dr. Agus dan Mas Ustadz Agus Budi. Masya Allah. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Dokter, masih ada yang ingin disampaikan untuk closing statement-nya, Dokter? Ya, mudah-mudahan kita selama Ramadan ini mampu mengendalikan diri dengan baik, karena inti puasa adalah pengendalian diri, termasuk yang penting adalah mengendalikan diri terhadap mulut kita, sehingga mulut kita hanya keluar sesuatu yang baik, kata-kata yang baik. Dan kalau ada motivasi yang tidak baik, kita kunci rapat-rapat sehingga tetap yang baik yang keluar. Mudah-mudahan kita sukses selama Ramadan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus Sukaja. Karena memang di closing statement beliau itu memberikan satu inspirasi sekaligus memberikan satu sudut pandang bahwa mulut kita ini opsinya hanya dua, berkata-kata baik atau diam. Kira-kira begitu nggak Ustadz ya? Mudah-mudahan kita mampu menjaga lisan kita dengan sebaik-baiknya dan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri. Terima kasih atas segenap partisipasinya pagi hari ini. Ramadan kita mudah-mudahan Ramadan yang terbaik tahun ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan segenap rangkaian ibadah dengan yang sebaik-baiknya. Kemudian ini adalah Ramadan yang teristimewa dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf selama memandu di
acara ini banyak kesalahan. Saya akhiri fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.